Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang induksi matematika, yang dimana materi ini ada di kelas 11. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, dengan saya sendiri, Yufiatul Azizah. Yang kedua, Yulia Prastika. Dan yang terakhir, Tika Puspasari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Yufiatul Azizah, NIM E1R019168. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran ini. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa tujuan dari pembelajaran ini. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, mari kita simak materi berikut ini. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu induksi matematika? Ya, betul sekali. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Saya Yulia Prastika dengan NIM E1R019166 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Prinsip induksi matematika. Pertama, kita harus tahu bagaimana sih prinsip dari induksi matematika itu? Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, berikut adalah gambar domino yang disusun berjajar dengan suatu jarak yang sama. Ketika domino yang pertama saya jatuhkan ke arah domino yang lain, kira-kira apa yang akan terjadi? Yap, betul sekali. Nah, ketika domino pertama kita jatuhkan ke domino yang kedua, maka domino yang kedua akan otomatis jatuh ke domino yang ketiga. Kira-kira apakah domino yang paling akhir itu juga akan jatuh? Iya, betul sekali. Karena berurutan ya, domino 1 jatuh ke domino yang kedua, domino kedua jatuh ke domino yang ketiga, dan begitu pun seterusnya. Jadi semua domino akan jatuh. Ini adalah prinsip awal dari induksi matematika. Kita hanya perkenalkan pada beberapa bagian, tapi itu mampu mencakup semuanya. Perhatikan, semuanya jatuh tanpa pengecualian. Ketika kita bisa membuktikan semuanya itu, baru dinamakan pembuktian yang valid. Nah, ilustrasi sebelumnya bisa kita simpulkan atau kita tuliskan sebagai berikut. Prinsip induksi matematika. Misalkan ada suatu PN merupakan suatu penyataan bilangan asli di mana PN itu benar jika memenuhi langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuktikan suatu penyataan atau rumus benar untuk N sama dengan 1. Kedua, mengasumsikan suatu penyataan atau rumus benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, membuktikan suatu penyataan atau rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika langkah awal, kedua maupun ketiga benar, maka suatu pernyataan itu akan terbukti bernilai benar. Tetapi jika salah satu dari ketiga langkah itu bernilai salah, maka suatu pernyataan itu terbukti salah atau tidak benar. Baik, selanjutnya yaitu jenis induksi matematika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, induksi matematika ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pembuktian deret bilangan, yang kedua ada pembuktian hasil pembagian, dan yang ketiga ada pembuktian pertidaksamaan. Namun, di sini kami hanya akan membahas induksi matematika untuk dalam pembuktian deret. Nah, sebelum masuk pada pembuktian deret bilangan, ada beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan deret. Pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun. Pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku ke K, dan suku ke K plus 1.
Perkenalkan, saya Tika Puspasari, NIM E1R019155. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai contoh soal. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Buktikan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali N sama dengan N kali N tambah 1 untuk setiap N bilangan asli. Kita jawab, Pn 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali N sama dengan N kali N tambah 1 akan dibuktikan N sama dengan N benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Langkah pertama, akan ditunjukkan atau dibuktikan kalau N sama dengan 1 itu benar. Kita gunakan 2 kali N sama dengan N kali N tambah 1, sehingga kita dapatkan 2 sama dengan 1 kali 1 tambah 1. Jadi terbukti P1 benar. Langkah kedua, asumsikan N sama dengan K benar, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali K sama dengan K kali K tambah 1, di mana K elemen bilangan asli. Langkah ketiga, akan ditunjukkan atau dibuktikan N sama dengan K tambah 1 juga benar, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Dari asumsi langkah kedua, kita dapatkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali K sama dengan K kali K tambah 1. Nah, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan K tambah 1. Kita dapatkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K kali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 1. Kita dapatkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2. K tambah 1 kali K tambah 2 ini didapatkan dari pemfaktoran K kali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 1. Kemudian kita dapatkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2 kali K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Jadi terbukti N sama dengan K tambah 1 benar. Nah, kemudian di sini ada soal latihan, di mana soal latihan ini kita gunakan agar kita bisa mengetahui sejauh mana kita memahami materi induksi matematika yang sudah kita pelajari. Nah, jadi teman-teman bisa coba mengerjakan soal latihan ini. Nah, inilah referensi materi induksi matematika yang kita paparkan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai induksi matematika. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.